Oke, baik. Selanjutnya kita akan coba menampilkan data yang ada di dalam database ya. Nah, untuk menampilkan data dalam database, kita coba membuat sebuah file terlebih dahulu ya. Contohnya misalkan data barang titik PHP ya. Nah, di sini di data barang ini kita akan coba menampilkan datanya dalam bentuk tabel ya. Oke. Sebelumnya saya akan coba flashback dulu bagaimana cara membuat sebuah tabel dalam HTML ya. Kalau misalkan diingat, ketika kita membuat sebuah struktur HTML, kita kasih tanda seru dan enter. Nah, kita coba nggak perlu pakai ini saja, kita to the point saja dulu ya. Namun kalau misalkan teman-teman nanti membuat sebuah project, itu harus ada ya struktur utama dalam HTML. Oke, kita coba langsung saja ketika membuat sebuah tabel seperti ini. Nah, seperti ini ya. Coba misalkan saya menampilkan tabelnya seperti ini. Ada kode barang, nama barang, harga jual, kategori, dan stok ya. Oke. Kita coba langsung saja di sini tabel ya. Kurung, terus di sini otomatis tabel lagi. Oke, di dalamnya itu ada TR. Nah, ini TR ini untuk baris ya. TR tabel row. Dan di dalam TR, di sini garis miring ya. Terus di dalam sini ada TD atau TH. Nah, kita coba pakai TH saja untuk headingnya dan tutup TH. Kayak gitu. Oke, ini TR, oke. Nah, seperti ini ya strukturnya. Ada TR, ada tabel, ada TR, ada TH. Ya. Di sini saya akan coba isi dengan kode barang, nama barang, harga jual, kode kategori, dan stok ya. Nah, oke, yang pertama kode barang. Terus saya copy saja. Kode barang, nama barang. Karena ini adalah kepala tabel ya, karena ditampilkan, jadi kita pakai yang aslinya ya. Jangan pakai huruf kecil atau non kapital. Maksudnya hanya non kapital semuanya ya. Tapi karena ini akan ditampilkan, jadi kita sesuaikan saja dengan aslinya. Nanti kita akan tampil itu seperti apa kayak gitu ya. Saya lanjut lagi, ada kode barang, nama barang, ada harga jual, terus ada kategori, dan ada stok ya. Saya simpan, Ctrl S ya. Kita coba dulu lihat hasilnya, masuk di browser. Nah, kita pakai yang ini saja, Tokonada lib. Terus di sini kita ganti menjadi folder admin, garis miring, nama file yang kita buat itu adalah data barang .php. Enter. Oke. Jadi ya seperti ini. Tidak ada garisnya, oke, kita kasih garis di bagian sini, border sama dengan 1. Simpan ya. Kembali kita ke sini, refresh. Oke, sudah ada. Dan selanjutnya kita coba baris yang kedua ya. Menekan TR kembali dan tutup TR. Enter, dan di dalamnya ini ada TD ya untuk tabel data. TD seperti ini. Contoh misalkan data yang pertama 1, terus kita isi di sini nama barangnya buku tulis Sidu isi 38. Terus harga jualnya 3.500 dan kode kategorinya 1, stoknya juga 0 ya, stoknya 0. Kita simpan dan kita coba lihat hasilnya, refresh. Nah, maka seperti ini.
Oke, jadi sekian untuk flashback-nya. Jadi seperti ini struktur ketika kita membuat sebuah tabel. Ada tabelnya, ya, ada TR, ada 2 TR, artinya 2 baris, ya. Nah, seperti ini, dan ada beberapa kolom. Kolom pertama di baris pertama, kolom kedua di baris pertama, kolom ketiga baris pertama, dan seterusnya ya. Terus ini kolom pertama di baris 2, kolom kedua di baris 2, dan seterusnya. Kayak gitu. Ya, jadi di sini saya sudah membuat sebuah tabel. Oke, kita kesampingkan saja dulu si pembuatan tabel ini. Pindahkan dulu, saya masukkan di notepad ya, supaya untuk mempermudah kita di selanjutnya ya, di halaman selanjutnya. Oke, pastekan. Oke. Nah, bagaimana cara kita memasukkan atau menampilkan data yang ada di dalam database ya? Karena memang sejauh ini data baru ditampilkan di dalam PHP MyAdmin ini ya, baru di sini di dalam toko nada _db, dan ada 2 tabel. Nah, sedikit saja tambahan, saya skip tahap di mana saya membuat sebuah tabel kategori. Isinya ya hanya ada 2 kolom ya, kolom kode kategori dan ada kolom nama kategori. Untuk kode kategori saya kasih integer, nama kategori di sini saya kasih varchar, dan primary key-nya kode kategori. Saya kasih juga auto increment ya. Terus saya sudah isi juga tabel kategori ini dengan isian seperti ini ya. Kode kategori 1 2 3 4 5, nama kategorinya buku tulis, pena, pensil, penghapus, buku gambar ya. Ini contohnya. Oke. Saya lanjut dulu ya. Bagaimana rencana kita, di mana kita akan coba menampilkan data yang ada di dalam TB barang ya. TB barang, kode barang 1, kode barang 2, dan seterusnya. Ya, ini akan tampil ke dalam proyeknya kita, ke dalam sini ya. Sejauh ini kan di sini masih kosong ya, karena tadi saya sudah hapus. Di sini masih kosong ya. Bagaimana cara tampil di dalam proyeknya kita? Oke, kita mulai membuat tag PHP terlebih dahulu ya. Nah, selanjutnya, ini kita memerlukan sebuah koneksi ya untuk memanggil database-nya. Nah, panggil dulu si file koneksi ini masuk ke dalam data barang .php seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Kita menggunakan perintah PHP. Untuk memanggilnya itu menggunakan perintah require. Di sini ada 2 ya, require sama require once. Kita pilih saja yang require once, tanda petik 2. Di sini kita isi dengan karena dia ada di dalam folder yang berbeda. Di sini kita keluar dulu dari folder admin ya, keluar, terus masuk ke dalam folder lib, dan kita bisa langsung panggil koneksi .php. Jadi di sini saya isi dengan titik-titik garis miring untuk keluar dari folder admin. Kita kasih lib untuk masuk ke dalam folder lib. Kita garis miring koneksi .php untuk memanggil file koneksi .php kayak gitu ya. Oke, cukup. Jadi secara tidak langsung koneksi .php itu kita sudah panggil. Oke, kita coba lihat hasilnya, refresh. Oke, tidak ada apa-apa ya, karena memang di file koneksi .php tidak ada apa-apa. Kita coba kasih error, atau di sini tak penanda ya. Ini file koneksi misalnya. Nah, contoh ya. Dan kita coba jalankan, masih tetap ya di bagian sini. Bagian sini saya masih menggunakan data barang .php yang saya jalankan. Saya refresh. Nah, di sini tampil ini file koneksi masuk ke dalam data barang .php. Ini buktinya bahwa file koneksi .php sudah masuk. Oke, saya hapus lagi ya. Itu hanya penanda saja bahwa file koneksi .php ini sudah terpanggil.
Oke, lanjut. Selanjutnya untuk menampilkan data seperti tadi perencanaan, kita akan tampilkan datanya ke dalam sebuah tabel. Nah, kita coba memasukkan tabelnya terlebih dahulu, kepala tabel maksud saya, kepala tabel, karena ini dibikin manual ya untuk kepala tabel. Kita buka notepad-nya. Nah, untuk kepala tabel ini kita copy saja dulu semuanya ya, Ctrl C, masuk ke sini lagi, Ctrl V. Nah, ini adalah susunan tabel. Nah, ini teman-teman perhatikan di bagian sini saya menggunakan tanda tanya atau tutup PHP, tanda tanya kurung apa? Kurung sudut ya. Jadi ini adalah tanda bahwa PHP sudah selesai karena di sini untuk yang tabel ini adalah bahasa pemrograman HTML. Oke, selanjutnya ya kita akan coba mengisi datanya itu di bagian kolom atau baris yang kedua ini ya. Jadi baris pertama itu untuk kepala tabel, baris kedua ini adalah data yang pertama. Nah, jadi di selanya ini saya berikan perintah PHP lagi ya dengan cara tanda tanya PHP seperti ini dan jangan lupa untuk tutupnya. Nah, seperti ini ya. Lanjut, di bagian sini kita akan coba memanggil sebuah query atau memberikan sebuah perintah query ya untuk memanggil tabel. Nah, perintah query kita sudah pernah pelajari ya. Untuk query kita coba masuk di menu SQL. Nah, query itu ada select bintang dan ada select ya untuk menampilkan data. Jadi kita pakai yang select bintang from TB barang saja ini. Nah, ini where-nya kita tidak perlu ya. Jadi ini yang akan kita masukkan. Boleh di copy atau tulis manual juga bisa. Di sini saya masukkan saja ke dalam sebuah variabel. Saya kasih masuk variabel SQL underscore barang sama dengan mysql underscore query kurung buka. Nah, kurung tutup tanda tanya, kurung buka, kurung tutup, titik koma. Oke. Nah, di dalam kurung ini kita akan coba memanggil koneksi terlebih dahulu. Ingat ya, di file koneksi ini saya membuat variabel yang conn. Nah, ini koneksi ini perlu ketika kita mengisi sebuah query. Jadi di sini kita masukkan sconn ya, sesuaikan namanya. Jangan berbeda. Kalau di sini tulisannya koneksi, ya berarti di data barang juga koneksi. Kalau di sini hanya conn, ya berarti di bagian sini juga conn. Koma, terus tanda petik ini kita otomatis saja. Ya, tanda petik harus dibuat. Nah, kita isi di dalam tanda petik ini query. Query-nya apa? Yang seperti tadi di dalam PHP admin, yaitu select bintang from. Nah, nama tabelnya apa? Nah, nama tabel yang akan kita panggil itu adalah TB barang. TB underscore barang. Jadi di sini kita tulis TB underscore barang. Oke, kenapa di sini saya hilangkan tanda petiknya? Karena memang untuk tanda petik ini tidak diwajibkan ya. Mau pakai tanda petik seperti ini juga tidak masalah. Cuman saya untuk meminimalisir error, saya hilangkan saja tanda petiknya, tanda petik satunya. Jadi kalau misalkan dihilangkan error ya kita harus pakai tanda petik. Oke, selesai ya untuk membuat query. Di sini saya menjadikannya sebagai sebuah variabel. Nah, selanjutnya kita coba melakukan perulangan untuk menampilkan data ya. Karena kalau misalkan tidak melakukan perulangan itu data yang tampil hanya ada satu saja. Sementara saya sudah memasukkan dua data di bagian sini. Nah, untuk perulangan saya melakukan perulangan while ya. Nah, isinya di perulangan while ini, nah, sejatinya kan seperti ini ya. Nah, saya membuat terlebih dahulu
seperti ini. Nah, tutupnya saya simpan di sini ya. Nah, jadi kalau misalkan kita perhatikan di sini ada perulangan while yang perintahnya masih kosong. Terus apa yang diulang-ulang menggunakan kurung kurawal ini, di dalam kurung kurawal ini yaitu adalah sebuah baris. Nah, ini baris ini yang akan diulang-ulang seperti itu. Jadi eh, kita coba melakukan perulangan dengan menggunakan perulangan while, dan isinya adalah kita membuat sebuah variabel baru. Nama variabelnya adalah data barang. Untuk mendeklarasikan arraynya, isi data barang ini adalah sama dengan mysql underscore fetch array underscore fetch underscore array. Nah, ini perintah yang tidak bisa diganggu gugat, jadi kita harus menuliskan ini mysql underscore fetch array ataupun fetch assoc. Misalkan teman-teman lihat dari tutorial yang lain fetch assoc, tidak masalah. Kurung buka, kurung tutup. Jadi ada dua, ada kurung buka dan kurung tutup lagi nih. Nah, baru di bagian sini di dalam kurung ini kita masukkan SQL barang ini. Kita copy saja dan kita pastikan di sini. Ya. Jadi saya ubah variabel SQL barang ini menjadi array data barang kayak gitu. Ya. Jadi nanti di bagian sini itu yang dipanggil adalah arraynya data barang. Kayak gitu. Oke. Nah, setelah itu saya coba jadikan sebuah variabel ya, supaya tidak terlalu numpuk di bagian sini. Jadikan variabel dulu masing-masing kolomnya ya. Ada kolom kode kategori, kode barang ya. Terus ada kolom nama barang, jadikan variabel ya. Ada S-nya di depan atau simbol dolar. Nama barang, terus ada harga jual, terus ada kategori, kode kategori ya, kode kategori, dan ada stok. Oke, nah isinya apa? Kita kasih sama dengan di bagian sini. Nah, isinya apa di dalam setiap variabelnya? Nah, isinya itu adalah array data barang ini. Ya. Kita coba S data barang kurung siku tanda petik. Nah, kita isi di sini sesuaikan kolomnya yang ada di dalam database ini. Kolomnya yang pertama itu kode barang, ya berarti di sini kode barang juga. Oke, titik koma. Terus di sini juga S data barang. Nah, isi kolomnya ya nama barang. Titik koma lagi ya. Terus di sini S data barang dan isinya adalah harga jual. Nah, titik koma. Terus kode kategori S data barang kode kategori. Titik koma lagi dan stok S data barang atau array data barang yang isinya adalah stok ya. Nah, ini yang bagian-bagian kanan ini ya. Ini adalah nama-nama dari database. Jadi kita tidak bisa ganggu gugat. Kalau di database-nya saya ganti, misalkan kode barang jadi KD barang, ya berarti di bagian sini juga KD barang. Ya. Jadi jangan terpatok di sini. Oh, saya ganti jadi KD barang. Nah, di sini juga harus KD barang. Tidak ya. Maksudnya kalau misalkan di sini KD barang, berarti di sini harus KD barang, tidak mesti ya. Karena ini itu dari database ya. Ini dari database, bukan dari variabel ya. Yang variabel itu yang ini. Yang ini dari database ya. Oke. Jadi bagian sini bisa kita menggunakan variabel-variabel baru. Contoh misalkan saya ubah kode barang menjadi KD barang, nama barang menjadi NM barang, harga jual jadi H jual saja, kode kategori KD kategori, stok STK saja. Contohnya kayak begini ya. Misalkan teman-teman bingung nih, ini harus sama dengan ini, tidak mesti ya.
Oke, selanjutnya setelah ini kita coba menampilkan data yang ada di dalam sini masuk ke dalam tabelnya kita. Oke, kita coba di yang pertama, kolom yang pertama, TD yang pertama ini adalah kode barang. Jadi kita menggunakan perintah php echo untuk menampilkannya. Kita tampilkan skd underscore barang titik koma kurung siku lagi. Nah seperti ini. Jadi secara tidak langsung ceritanya saya membuat sebuah query ya, di mana isinya adalah koneksi select bintang from tb barang, jadikan sebuah variabel SQL barang dan dijadikan sebuah array ya. Arraynya, nama arraynya data barang, dan setiap data barang itu saya jadikan sebuah variabel kayak gitu, dan variabel ini akan masuk ke dalam tampilan tabel kayak gitu ya. Jadi seperti itu alurnya ya. Oke, lanjut lagi. Bagaimana caranya kita menampilkan ya? Kita copy saja yang bagian sini. Saya hapus dulu saja bagian sini. Saya copy. Oke. KD barang, NM barang, H jual, KD kategori, stok, STK, paste. Jadi seperti itu. Harusnya ini sudah fix, komplit ya. Seperti ini untuk perintah menampilkan data. Kita coba hasilnya. Kita jalankan data barang titik php, refresh saja. Nah maka muncul ya kode barang, buku tulis sidu isi 38, harga jual 3.500 sesuai dengan yang ada di sini. Kalau misalnya saya ganti di sini 7.500, nah berarti di bagian sini juga harus 7.500 dan berhasil ya, sesuai yang ada di sini. Saya kasih kembali lagi, sini 4.500 ya. Oke, saya kembali ke sini, refresh 4.500. Oke, jadi itu untuk bagaimana caranya untuk menampilkan data yang ada di dalam database ke dalam proyek kita. Cukup untuk video ini, terima kasih.